Baik Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Di tengah-tengah kondisi yang terjadi seperti saat ini Bapak. Kalau kami boleh ada dan berada sampai saat ini. Itu semua bukan karena kuat kami. Bukan karena gagah kami, bukan karena hebat kami ya Tuhan Yesus. Namun semua itu karena kasih Tuhan yang senantiasa menjaga, memelihara, dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini di tengah-tengah persekutuan kaum Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami menyadari siapa kami, untuk itu dengan segala kerendahan hati. Dalam keterbatasan dan kelemahan kami mohon, pimpin, tuntun, dan kuasai setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami mampu mengerti, memahami akan kehendak-Mu lewat firman yang kami boleh baca dan renungkan bersama. Amin. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat ke-6 sampai dengan 10. Yang demikian bunyinya. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah Dia. Tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus. Sembahlah Allah, karena kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, menyimpannya di dalam hati, dan terlebih lagi juga melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak-Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada umumnya perkawinan itu adalah peristiwa yang membahagiakan, peristiwa sukacita, di mana dalam perkawinan itu mempersatukan kedua mempelai laki-laki dan juga mempelai perempuan. Dan di samping itu juga mempersatukan kedua keluarga besar. Di dalam perkawinan itu ada dekorasi yang indah. Ada juga disediakan jamuan makanan yang sedap-sedap. Ada juga musik. Itu semua mengiringi sukacita, melengkapi sukacita. Mempelai keluarga besar. Dan semua itu juga dipersiapkan juga untuk berbagi sukacita dengan undangan yang boleh juga hadir bersama-sama dalam upacara perkawinan tersebut. Nah, tentu saja harapan dari perkawinan itu adalah kedua mempelai ya, dalam membangun rumah tangganya itu langgeng. Ya.
tetap setia sampai maut memisahkan mereka. Ketika dalam mengucapkan janji perkawinan, mereka juga berkomitmen untuk tetap setia satu sama lain, baik yang laki-laki maupun perempuan, tetap setia di dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka, di dalam membangun bahtera rumah tangga mereka. Nah, Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, namun tidak jarang juga ya, ketika dalam suatu kondisi, kesetiaan itu berubah. Kesetiaan itu bergeser menjadi tidak setia lagi. Kira-kira bagaimana perasaan suami kalau istrinya nggak setia lagi? Kalau istrinya tidak bisa lagi memegang komitmennya, memegang janji setianya ketika diucapkan di depan gereja. Bagaimana perasaan suami? Sedih, marah, kecewa, sakit hati. Selama ini sudah bekerja capek-capek dari pagi sampai malam. Tapi kenyataannya istri tidak bisa memegang janji setianya di dalam membangun kehidupan rumah tangga. Nah, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, kalau bapak-bapak ataupun suami tidak mau merasakan yang namanya sakit hati, kecewa, marah, sedih karena istrinya tidak setia lagi, janganlah juga bapak-bapak melakukan hal yang demikian kepada istri, karena sama istri juga mengharapkan kesetiaan dari suaminya. Jadi ya sama-sama saling menjaga, baik suami maupun istri menjaga komitmen kesetiaannya di dalam membangun rumah tangga. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam penglihatan Rasul Yohanes saat berada di Pulau Patmos, ia mendengar paduan suara yang besar yang memuliakan Allah dan juga peristiwa mengenai perkawinan anak domba, yaitu Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki. Siapa sebagai mempelai perempuannya? Sebagai mempelai perempuannya atau pengantin perempuannya, yaitu adalah kita sebagai umat yang percaya. Perkawinan anak domba yang disaksikan oleh Rasul Yohanes menunjukkan komitmen Tuhan Yesus untuk membangun hubungan yang baik dalam kesetiaan antara Allah dengan manusia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kematian Kristus, melalui kebangkitan Kristus, sehingga hubungan manusia yang adalah sebagai mempelai perempuan yang sudah rusak akibat dosa itu dipulihkan kembali oleh Sang Anak Domba, diperbaharui kembali oleh Sang Anak Domba. Sebagai umat Tuhan yang dimana kita telah dipilih menjadi mempelai perempuan, yang dimana kita telah dipilih untuk ikut menikmati jamuan kasih anak domba. Untuk hal ini harusnya kita bersyukur, bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Karena gak semua orang dapat dipilih untuk menjadi mempelai perempuan. Gak semua orang itu dapat dipilih untuk menikmati jamuan kasih anak domba. Gak semua.
Jadi kita harus sangat-sangat bersyukur kalau kita menjadi orang-orang yang dipilih. Seperti kelima perempuan yang pandai, yang bijak, yang selalu menunjukkan kesetiaannya di dalam menanti kedatangan Sang Anak Domba Allah. Hendaknya juga kita demikian. Kita mempersiapkan minyak agar pelita itu tetap menyala, tidak padam. Dengan cara bagaimana? Ya dengan cara kita mewujudkannya dengan ketaatan. Kita mewujudkannya dengan kesetiaan kita kepada Allah. Hidup dengan rendah hati. Hidup dengan berbuat baik. Hidup dengan menolong orang yang memang benar-benar membutuhkan. Menjadi penyalur berkat bagi mereka yang membutuhkan. Sekalipun dalam penderitaan yang harus kita alami. Mazmur 118 ayat 29. Saya akan bacakan. Mazmur 118 ayat 29 itu mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita harus bersyukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih setia Tuhan itu kekal, tidak pernah berubah kasih setianya. Seringkali yang berubah itu kitanya. Namun yang perlu kita ingat, Bapak-Bapak yang dikasih Tuhan, bahwa Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Jadi jangan kita membuat Allah murka. Ketika kita berjanji untuk mengikut Yesus, apa jawaban kita? Ketika pertanyaan-pertanyaan diberikan oleh pendeta, kita menjawab ya dengan segenap hati. Mari kita pegang janji itu. Kita tetap setia dan tetap taat kepadanya. Maka Ia akan menyambut kita sebagai mempelainya dalam jamuan kasih yang telah dipersiapkannya. Tuhan berkati kita semua. Amin.